Hai semuanya, apa kalian tahu apa itu syukur? Wajibkah atas diri kita untuk bersyukur? Dan haruskah kita bersyukur atas nikmat dan musibah yang kita dapat? Bagaimanakah cara kita untuk bersyukur? Dan apa manfaat untuk kita kalau sering bersyukur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Suhaimi, dan di video ini aku punya sebuah buku yang mau aku review atau aku ulas sedikit atau singkat. Yang buku ini pun halamannya tidak banyak, cuma sekitar 98 halaman. Tapi buku ini sangat cocok untuk kita baca dan begitu banyak manfaat yang ada di dalam bukunya. Buku ini berjudul Syukur Membawa Nikmat. Tentu saja buku ini terjemahan dari judul aslinya, buku Kitabusi Syukur, yang ditulis oleh Abu Bakar Abdullah bin Muhammad. Dan dalam edisi bahasa Indonesia, buku ini diterjemahkan oleh S.A. Zemol, cetakan pertama pada tahun 1992 bulan April. Dan ternyata buku ini sudah lama ada, tapi aku baru sekarang ketemu dan bisa membacanya. Syukur menurut bahasa berarti pujian atau sanjungan kepada yang telah berbuat baik, dan ada juga bersyukur dengan semua anggota badan, yaitu membalas dengan nikmat yang pantas. Syukur adalah akhlak yang mulia yang muncul karena kecintaan dan keridhaan yang besar terhadap Sang Pemberi nikmat. Syukur tidak bisa terwujud jika tidak diawali dengan keridhaan. Betapa melimpahnya kenikmatan yang telah diberikan kepada kita yang tidak terhingga jumlahnya, mulai saat kita masih dalam kandungan dan sampai sekarang. Mulai dari nikmat kesehatan yang lebih banyak kita nikmati daripada nikmat yang kita terima saat sakit. Nikmat makanan, minuman, pakaian, dan keamanan melakukan ibadah. Jika kita berusaha untuk menghitungnya, nikmat yang telah diberikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Orang yang bersyukur adalah orang yang menjalankan perintah Allah, dan orang yang enggan bersyukur serta mengingkari nikmat Allah adalah pembangkangan terhadap perintah Allah. Maka dari itu, kita kaum muslimin hendaknya selalu bersyukur dalam kondisi apapun.
Dan bersyukur sebenarnya tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Syukur tidak hanya lisan, namun hendaknya bersyukur dengan hati, lisan, dan anggota tubuh lainnya. Ada beberapa manfaat bersyukur. Yang pertama, bersyukur dapat membuat seseorang lebih sabar. Orang yang merasa bersyukur, meski dengan hal kecil, akan menjadi lebih sabar dan lebih baik dalam menentukan pilihan. Yang kedua, bersyukur dapat memperbaiki hubungan. Bersyukur dengan pasangan sendiri dapat memperbaiki hubungan, termasuk merasa terhubung dan kepuasan dengan pasangan secara keseluruhan. Yang ketiga, bersyukur dapat menghargai dan peduli pada diri sendiri. Orang yang memiliki rasa syukur yang tinggi dapat menghargai dan lebih peduli pada diri sendiri. Yang keempat, bersyukur dapat membantu tidur. Saat hendak tidur, sebaiknya hitung rasa syukur, bukan domba. Bersyukur dapat membantu orang tidur lebih baik dan panjang, serta memberikan pikiran yang lebih positif. Yang kelima, bersyukur dapat menghentikan makan secara berlebihan. Dengan mensyukuri apa yang dimiliki, seseorang dapat lebih baik menahan godaan, termasuk godaan makanan. Yang keenam, bersyukur dapat meringankan depresi. Menghitung hal baik yang terjadi justru mendorong seseorang lebih depresi, dan kebahagiaan hanya dirasakan sesaat. Dengan bersyukur, Anda bisa meringankan depresi. Yang ketujuh, bersyukur dapat memberikan kebahagiaan. Rasa syukur adalah sesuatu yang mengarah pada bentuk kebahagiaan yang berkelanjutan. Bersyukur bukan didasari oleh kepuasan sesaat, namun menjadi kerangka pikiran. Selain manfaat bersyukur bagi kesehatan fisik dan mental, ada pula manfaat bersyukur dalam Islam. Yang pertama, hidup penuh keberkahan. Dengan bersyukur, orang tersebut merasa tercukupi. Berapapun rezeki yang didapat, bukan tak mungkin pula rezeki tersebut dapat memberikan manfaat bagi orang lain, sehingga bisa mendatangkan berkah bagi pemiliknya. Yang kedua, terhindar dari penyakit hati. Bersyukur kepada Allah menghindarkan seseorang dari penyakit hati seperti sombong, iri, dengki, dan dendam. Karena penyakit hati dapat membuat hidup seseorang menjadi tidak tenang. Yang ketiga, meningkatkan iman seseorang. Dalam urusan dunia, seseorang harus bisa memandang orang lain yang nasibnya tidak seberuntung dirinya, agar meningkatkan rasa syukur. Yang keempat, dijanjikan surga. Ketika seseorang menerima keadaannya dengan syukur dan tabah saat ditimpa masalah, maka Allah menjanjikan surga kepadanya. Yang kelima, ditambah nikmatnya. Seseorang yang senantiasa mengucap syukur dengan kondisi apapun, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Ada beberapa hal yang kusuka dari buku ini. Yang pertama, penyampaian materi dan terjemahannya yang sudah bagus. Yang kedua, spasi antar kata atau kalimat enak untuk dibaca karena tidak terlalu jauh ataupun tidak terlalu dekat, dan juga fontnya sesuai dengan penulisan dan isi buku. Yang ketiga, sampul buku yang santai,
membuat ingin dibaca. Yang keempat, mudah untuk dimengerti karena kasus-kasus di dalamnya pun diambil dari kasus-kasus nyata, dan juga tokoh-tokoh di dalamnya pun diangkat dari kisah-kisah dan tokoh-tokoh yang terkenal dan kita ketahui. Yang kelima, tips dan solusi pada buku ini sangat mudah untuk kita praktikkan dan kita coba di kehidupan nyata. Yang keenam, kita tidak perlu membacanya dari halaman awal dan kita bisa membacanya dari halaman manapun, tidak mesti berurutan dari awal. Berikut pada gambar di samping merupakan contoh potongan kalimat yang aku suka. Di sana bertuliskan, pemberian Allah itu melimpah ruah, sehingga yang diterima seseorang itu hanya sedikit. Hal ini diakibatkan karena ia tidak mungkin mengambil semuanya. Apabila seseorang mengucapkan Alhamdulillah pada saat mendapatkan nikmat, maka ia akan mendapatkan nikmat yang lebih banyak daripada yang sudah diterima sebelumnya. Berikutnya juga ada potongan kisah dalam buku ini yang aku juga suka ceritanya, yang judulnya tuh Nikmat dalam Cobaan. Abdul Malik bin Abar mengatakan, tidak ada seorang pun kecuali ia mendapatkan cobaan berupa kesehatan, dan Allah akan melihat apakah ia bersyukur. Dan ketika ia dicoba dengan kesusahan, bagaimana ia bersabar. Sedangkan Wahab bin Hambali mengatakan, cobaan ditimpakan kepada manusia untuk melahirkan doa. Dan akhirnya sesi review dan ulasan singkat dari aku mengenai buku Syukur Membawa Nikmat ini sudah selesai. Aku harap kalian tidak bosan mendengarnya, dan juga semoga dari buku ini yang telah aku sampaikan bisa bermanfaat untuk kita dan bisa kita praktekkan di kehidupan sehari-hari, agar hidup kita senantiasa selalu menjadi lebih baik. Kalau misalkan ada kata-kata aku yang salah dan tidak sesuai dalam video ini, aku mohon maaf. Semoga kita selalu diberikan rezeki dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.